dalam memelihara dan membeli hewan, terutama pada kura-kura red ear slider atau kura-kura Brazil, kita harus memilih kura-kura yang sehat. Apa saja ciri-ciri kura yang sehat menurut Marwah Klaten? Kami akan coba jelaskan beberapa ciri-ciri kura-kura red ear slider yang sehat jika rekan-rekan ingin membeli maupun memelihara. Di sini ada kura-kura res dan kura-kura zilubeli. Ayo langsung saja yang pertama. Yang pertama, rekan-rekan bisa lihat tingkah ataupun pergerakan dari kura-kura. Nah, ini kura-kura kita letakkan yang tidak ada airnya. Pergerakannya sangat gesit. Apabila dipegang, nah itu dia responsif atau dia berusaha untuk lari kalau dia agresif, atau dia berusaha untuk defend, masukkan kepalanya ke dalam tempurungnya. Kalau dia cuma lemas, cuma diam saja, itu menandakan bahwa dia, nah ini yang memasukkan kepalanya, yang bertahan seperti ini. Ini yang aktif, mau lari-lari. Nah, itu kura-kura yang sehat, itu yang pertama. Jadi pilih kura-kura yang responnya baik, entah itu dia agresif maupun defend. Jangan pilih kura-kura yang lemas atau terlihat cuma diem saja. Rekan jangan pilih kura yang seperti itu, karena itu mengindikasi kura itu sedang sakit atau sedang mengalami gangguan di dalam tubuhnya, entah itu gangguan pencernaan ataupun gangguan yang lainnya. Kedua, rekan bisa perhatikan kondisi cangkang dan tubuhnya. Tadi kan sifatnya, sekarang cangkang dan tubuhnya. Nah, ini pilih cangkang plastron yang bersih dan tidak ada yang lunak, maupun karapas yang bersih dan tidak ada yang lunak. Kemudian pilih yang daging ataupun tubuhnya itu berotot ya. Nah, ini seperti ini. Ini kan kuat berotot ya, tidak kurus dan tidak kegemukan. Apabila, nah ini sedikit kurus sebenarnya. Apabila dia kurus, itu mengidentifikasikan makanannya itu kurang ataupun pemberian makannya itu kurang. Kalau badannya terlalu gemuk, berarti pemberian pakan itu terlalu banyak mengandung lemak. Jadi bisa ini kura-kura slider atau terutama kura-kura red ear slider atau kura-kura res itu omnivora. Jadi dia pemakan daging dan pemakan sayuran. Kalau dia diberi daging terus, itu juga nggak sehat untuk tubuhnya. Jadi beri juga sayuran supaya tubuhnya itu sehat. Selanjutnya, periksa anatomi yang paling penting, yaitu apa? Mata, hidung, mulut, dan alat kelaminnya. Kita lihat alat kelaminnya, itu ekornya tidak taltip atau terpotong, jadi ekornya masih utuh. Kemudian mulutnya tidak berbusa, yang menandakan dia tetap sehat. Kemudian matanya itu sehat, bening. Hidungnya tidak mengeluarkan lendir maupun cairan lainnya. Jadi dia termasuk kura-kura yang sehat. Ini responsif banget kura-kuranya. Mungkin itu tips dari kami. Selanjutnya, hindari kura-kura yang sakit, entah itu matanya itu terpejam, kemudian mulutnya keluar busa, hidungnya keluar lendir, ekornya terputus, kemudian cangkangnya berlubang, cangkangnya lembek. Cangkang lembek itu awal dari sel root atau penyakit tulang
cangkang yang lunak, kemudian nanti bisa membusuk. Untuk kura-kura yang dari penangkaran, rekan-rekan bisa tanyakan makanan, dietnya, kemudian penjemuran dan lain sebagainya kepada seller ataupun penangkar. Untuk kura-kura yang dari alam liar, rekan bisa taruh dulu di tempat tersendiri untuk dipelajari apakah dia membawa parasit, penyakit atau tidak. Rekan bisa karantina, bisa berikan pengobatan dengan penggantian air, pemberian pakan yang variasi dan teratur selama 1 pekan sampai 2 bulan, nanti baru dimasukkan ke kolam supaya tidak menularkan penyakit dari alam liar. Untuk kebanyakan di tempat kami, kura-kura dari alam liar itu indukan atau berusia sekitar 4 tahun ke atas, 3 tahun ke atas. Kalau untuk remaja dan baby itu jarang banget ditemukan di sungai. Untuk rekan kami yang sering mancing, sering nyari udang, sering nyari ikan, sering nyari tanaman-tanaman air untuk pakan bebek, untuk pakan kura-kura juga, untuk hobi mancing, kami punya rekan-rekan banyak, insya Allah, alhamdulillah, beberapa yang kami coba untuk kerjasama. Kan kura-kura res ini kura-kura invasif. Kalau mereka menemukan kura-kura ini di alam Indonesia, terutama di Klaten, kami suruh mereka tangkap. Kami akan bayar sesuai dengan harga indukan di daerah sini. Kadang mereka juga berikan secara gratis karena ya intinya kami ingin kura-kura res ini tidak menjadi kura-kura invasif dan membuat penyu lokal seperti Amida itu kehilangan makanannya. Kami ingin tetap anak-anak di Klaten masih bisa melihat bulus Amida. Karena di tempat istri dulu sempat cerita itu ada Amida di kolam desa, tapi ternyata sekarang sudah tidak ada. Mungkin karena makanannya sudah berkurang, kemudian juga persaingan dengan kura-kura res yang dilepas ke alam ini juga cukup masif banget. Jadi kami harap untuk rekan-rekan yang sudah bosan memelihara, jangan dilepas di alam liar, bisa di budidaya sendiri maupun dijual atau bisa diberikan kepada rekannya yang bisa memelihara atau saudaranya yang bisa melihara. Mungkin itu tips dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.